Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah fi hadhihi lailah jama'ana Allah wa iyyakum marratan ukhra li nata'allam dinallah min haitsu al-aqidah wa narju min Allah ta'ala athawab al-'azim athawab al-jazil limithli hadha at-ta'allum lianna ta'allum al-aqidah ta'allum ilmin syarif. وكما عرفنا أن طلب العلم عبادة بل أفضل من الصلاة النافلة وطلب العلم جهاد فنحن نرجو من الله في مثل هذا العمل كل فضائل التي وعد Allahu wa rasuluhu liman amila bih. Wal'an insyaallah nastamir qira'atana wa darassana bab al-iman bil ghaib, bab keimanan kepada hal gaib. Dahulu sudah kita fahami bersama apa maksud dari hal gaib dan bagaimana pengaruhnya pada akidah seorang muslim. Yang pertama, bahwa orang yang beriman kepada berita-berita gaib dari Allah dan Rasulnya ini bisa mewujudkan keikhlasan dalam amal karena beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang dijanjikan olehnya melalui kitabnya atau lisan Rasulnya, sehingga kita beramal itu karena berharap hanya kepada Allah dan murni ditujukan hanya kepada Allah. Dan yang kedua atau yang ba adalah al-quwah fil haq, orang yang beriman kepada hal gaib, berita-berita gaib, akan kuat teguh di dalam memegang kebenaran, dalam meniti kebenaran. Kenapa orang munafik tidak bisa kuat memegang kebenaran? Karena mereka ragu terhadap berita-berita gaib. Dan kenapa para sahabat radhiyallahu anhum begitu teguhnya di atas kebenaran? Karena mereka sangat membenarkan berita-berita gaib yang diberitakan Allah dan Rasul. Kemudian yang jim, ihtiqarul madzahiril dunyawiyah, wa hadza yakunu natijata umranil qalbi bil imani bi zawalid dunya wa maladzatiha wa anna al hayatal akhirata hiya hayatul baqa'i was sa'adati wa laysa minal aqli walaysa min al-aqli itharul fani 'alal baqi. Jadi orang yang atau keimanan kepada berita-berita gaib, terutama tentang akhirat dan apa yang akan ada di sana, ini menjadikan kita menganggap remeh penampilan-penampilan duniawi, menganggap urusan penampilan dunia itu urusan sepele, urusan remeh, bukan urusan yang penting. Wa hadza yakunu natijatu amranil qalbi bil iman bi zawali dunya wa maladzatiha, dan ini merupakan buahnya atau hasilnya dipenuhinya hati oleh keimanan
oleh keimanan bahwa dunia ini berikut segala kelezatannya akan hilang. Keimanan akan hilangnya dunia dan segala yang dianggap lezat di dunia. Wa annal hayatal akhirah ya hayatul baqa was sa'adah, dan bahwasanya kehidupan akhiratlah kehidupan kekal dan kehidupan yang benar-benar bahagia, yakni ketika di surga. Walaysa minal aqli itharul fani al baqi, dan termasuk dan bukan termasuk hal yang logis mengutamakan sesuatu yang fana, yang akan sirna, daripada yang kekal. Jadi tidak logis ketika orang mengutamakan dunia mengalahkan akhirat, karena dunia ini fana, akan sirna, akan hilang, sementara akhirat itu kekal abadi, tiada batas. Yaqulu ta'ala wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali lahwun wa la'ib, kesia-siaan dan main-main, yakni senda gurau dan main-main. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan, sedangkan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu, yakni dengan pengetahuan yang bermanfaat. Banyak orang tahu tapi pengetahuannya tidak bermanfaat. Tahu akhirat ada, akhirat kekal, surga dan neraka ada, tapi pengetahuannya itu tidak bermanfaat. Ya'lamu di sini berilmu dengan ilmu yang manfaat. Jadi tidak ada, kata Allah, yang maknanya tidak ada kehidupan dunia ini kecuali sekedar lahwun wal'ib. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan manusia secara umum, memang dunia isinya lahwun wal'ib, senda gurau, kesia-siaan dan main-main. Kita dari kecil sampai usia SD itu isinya main-main, ya kan? Banyak permainan ketika masih anak-anak. Saat ini usia SMP, bahkan sekarang, kalau sekarang ini semakin banyak ragamnya permainan. Bahkan SD banyak yang punya HP, sudah isinya ngegame. Nanti SMP tambah lagi, ya, SMA kadang-kadang tidak bosen juga ngegame. Ya. Kalau orang dulu kan masa SD ya jumpritan, SMP nanti sepak bola atau musimnya apa, ya kan? Terus juga main layang-layang. Nanti SMA ya dolan, main-main juga. Terus nanti dan seterusnya. Bahkan saat ini kita melihat orang-orang sudah usia senja pun juga masih banyak yang bermain, main bola, main tenis, main badminton, main macam-macam. Bahkan sebagian bahkan meninggal di lapangan badminton, lapangan tenis. Ya. Intinya memang dunia main, apalagi dunianya orang kafir malah full main. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala,
Dan permainan itu ketika berlebihan akan menyibukkan dari akhirat. Karena itu Allah mengatakan wa innal akhirah lahiyal hayawan. Padahal negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Seandainya mereka tahu. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an imra'ati Fir'aun. Dan Allah juga telah menghabarkan tentang istrinya Fir'aun, allati istahanat bima hiya fihi min mata'il hayatid dunya wa talabatin najata min fir'auna wa amalih ibtigha'ad daril akhirah limastanara qalbuha binuril iman billahi ta'ala wa daril akhirah. Allah telah menghabarkan tentang istri Fir'aun yang menganggap hina dan remeh segala kenikmatan kehidupan dunia yang ia ada padanya. Bayangkan namanya istri raja besar, tentunya segala fasilitas di dalam kerajaannya ini benar-benar serba wah, serba mewah, serba melimpah. Toh begitu dia menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya kalau harus mengorbankan akhirat. Maka dia pun berdoa, ya, meminta keselamatan dari Fir'aun dan dari perbuatan Fir'aun demi mencari negeri akhirat, karena hatinya telah disinari oleh cahaya keimanan kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka dia pun berdoa, Rabbi bnili baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku istana di surga, rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi pilih meninggalkan segala kemewahan dunia demi bisa mendapatkan surga ketika dunia itu dalam cengkraman orang kafir, yakni Fir'aun. Biqauli wa daraballahu mathala lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat suatu permisalan untuk orang-orang yang beriman, yaitu berupa istri Fir'aun, di mana istri Fir'aun berdoa, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga, suatu rumah di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim, yakni yang musyrik itu, yakni pengikutnya dari pengikutnya Fir'aun. Ini Isya, silahkan azan dulu ya. Setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang dal, yang jim, orang yang hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah dan hari akhir akan menganggap masalah-masalah dunia itu masalah-masalah sepele, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Dan kebanyakan orang yang bertengkar di kalangan umumnya orang itu biasanya masalah dunia.
Bahkan suami istri kadang-kadang bertengkar itu urusan dunia. Urusan dunia. Kadang masalahnya sepele. Kadang masalahnya hanya uang sekian atau masalah apalah. Intinya dunia. Maka kalau di kalangan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berilmu tentang itu dan pengetahuannya tentang berita-berita gaib, apa yang akan dihadapi manusia setelah hari berbangkit, maka akan menganggap semua masalah dunia ini tidak perlu dibesar-besarkan, masalahnya sepele, ya, dimusyawarahkan, selesai dan sebagainya. Bahkan contohnya adalah istri Fir'aun, yang itu Allah jadikan sebagai permisalan untuk orang beriman, bahwa orang beriman itu seperti itu yang ideal. Jadi bahkan ketika dunia itu sedemikian rupa dari segi kemewahan dan keterlimpahan, melimpahnya, namun kalau itu bisa mengorbankan akhirat, maka dunia itu ditinggal demi menyelamatkan akhirat. Seperti itulah pertimbangan yang benar bagi seorang mukmin, sehingga jangan sampai mengutamakan dunia mengalahkan akhirat. Kemudian yang dal, dhihabul ghilli wal ahqadi, hilangnya dengki dan iri. Hilangnya dengki dan iri. Ahqad itu jamaah hiqad, itu adalah hasad yang biasanya diikuti usaha untuk bagaimana kenikmatan pada orang itu hilang. Jadi dengki dan iri. Inna sa'ya litahqiqi raghabatin nufusi bighairi turuqiha sahihati yurithul ghilla wal ahqada bainan nas. Sesungguhnya berusaha untuk mewujudkan apa yang disukai nafsu, tapi tidak melalui jalannya yang benar, itu akan mewariskan dengki dan iri di antara manusia. Jadi usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan nafsu, keinginan-keinginan jiwa, tapi tidak melalui jalannya yang benar, itu biasanya mewariskan kedengkian dan iri hati di antara manusia. Wal imanu bil ghaibi min wa'dillahi ta'ala wa wa'idihi yaj'alul mar'a muhasiban li nafsihi fi jami'i tasarrufatihi. Sementara keimanan kepada berita-berita gaib, beriman kepada hal-hal gaib yang diberitakan Allah dan Rasul, berupa apa yang dijanjikan Allah Ta'ala dan apa yang diancamkan olehnya, itu akan menjadikan seseorang introspeksi diri dalam segala aktivitasnya. Introspeksi dalam segala aktivitasnya. Benar apa belum? Ya, baik apa tidak? Itu diintrospeksi, dievaluasi sendiri. Kalau ternyata enggak benar, ditinggalkan. Kalau ternyata tidak halal, ditinggalkan. Kalau ternyata syubhat, akan ditinggalkan. Kalau ternyata selama ini masih keliru, berusaha kembali ke jalan yang benar. Begitu. Kenapa? Karena tama'an fi thawabi wa khaufan minal iqabi. Karena sangat tamak berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah buat keselamatan kehidupan kekal abadi dan kebahagiaan dalam kehidupan yang sebenarnya setelah mati,
dan karena takut kepada siksa. Wal imanu shadiqu bi tahaqquqi thawabi yaj'alu nafsal mu'minata mundafi'atan ilal ihsani wal ithari tama'an fi thawabil baqi. Dan keimanan yang benar, keimanan yang sebenarnya ada, yang sebenar-benarnya ada, bahwa pahala itu akan terwujud. Jadi keimanan yang sebenarnya iman bahwa pahala itu akan terwujud berupa kenikmatan, berupa hal yang berupa kebahagiaan dalam kehidupan kekal. Maka keimanan tersebut akan menjadikan jiwa yang beriman itu terdorong untuk selalu berbuat baik dalam ibadah, yakni ikhlas ataupun berbuat baik kepada para hamba Allah, ihsan fi ibadatillah ataupun ihsan ila ibadillah. Dan juga ithar, jiwa yang beriman itu akan didorong oleh keimanan terhadap akan terwujudnya pahala itu untuk berbuat ithar, yakni mengutamakan saudaranya dalam urusan dunia, mengutamakan saudaranya dalam urusan harta, urusan apa saja yang kaitan dengan dunia. Jadi bukan malah ego dalam urusan dunia dan rakus dalam urusan dunia untuk pribadinya, tapi malah mengutamakan saudaranya untuk perkara-perkara dunia, alias untuk urusan dunia selalu mengalah dan mengutamakan orang lain. Kenapa kok sanggup melakukan itu? Karena tama'an fi thawabil baqi, karena sangat berharap mendapatkan pahala yang kekal abadi. Al-amru alladhi tasfu ma'ahu an-nufusu wa tasudul mahabbatu bainal afradi wal jama'ati, yang perkara tersebut adalah yang menjadikan jiwa itu jernih dan rasa cinta itu mendominasi atau mendominasi, dominan atau unggul di antara para, atau cinta itu bisa tinggi terhadap pribadi-pribadi, yakni orang lain, kaum muslimin dan jamaah. Kama akhbarallahu ta'ala 'anil ladzina imtathalu dzalik, sebagaimana Allah telah kabarkan perihal orang-orang yang telah melaksanakan hal itu, biqaulihi, dengan firman-Nya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang, atau sedangkan orang-orang yang telah menempati negeri hijrah itu, yakni orang-orang yang menjadi penduduk Madinah, wal imana min qablihim, dan sudah beriman sebelum kedatangan muhajirin. Jadi orang-orang yang tinggal di negeri hijrah, yakni di Madinah, dan sudah beriman sebelum kedatangannya kaum muhajirin. Siapa mereka? Berarti orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu sebelumnya enggak kenal orang-orangnya. Begitu orang muhajirin datang, mereka langsung bisa mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Orang yang berhijrah ke Madinah itu langsung mereka cintai. Kenapa? Karena keimanan tadi.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menjumpai dalam dada mereka itu rasa membutuhkan terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Jadi orang muhajirin dapat apa saja dari orang-orang Madinah, hatinya orang Ansor itu tidak ada rasa membutuhkan. Terus akhirnya berharap, terus meminta karena berharap dikasih juga, enggak. Semuanya bahkan jiwanya itu pengen memberi kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan orang-orang Ansar itu mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, meskipun mereka itu sebenarnya juga masih kondisinya sangat membutuhkan. Mereka sangat membutuhkan. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari kebakhilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Barang siapa yang terjaga dari sifat bakhilnya dirinya, maka merekalah orang yang akan berbahagia, akan beruntung. Karena apa yang diberikan kepada orang lain, itulah yang justru akan kembali dan berlipat ganda dalam kehidupan kekal abadi yang memang sangat diyakini adanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah muhajirin dan ansar, ini para tabi'in, atba'ut tabi'in dan kaum muslimin setelahnya, termasuk kita, kalau ingin dalam kelompok jamaah yang baik, kaum muslimin yang baik, supaya memiliki sifat ini, kriteria ini. Dan orang-orang yang datang setelah mereka ini, setelah muhajirin dan ansar, yaquluna, pada mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha santun lagi maha penyayang. Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ayat ini atau dua ayat ini menunjukkan bahwa di antara buahnya keimanan adalah seperti apa yang ada pada diri orang-orang Ansar, yakni orang-orang yang tinggal di Madinah, yang ketika itu kedatangan kaum muhajirin dari Makkah dan sekitarnya, di mana orang-orang Ansar karena keimanannya kepada Allah dan hari akhir, mereka ini bersih hati mereka dari iri dengki terhadap sesama kaum muslimin, termasuk kepada kaum pendatang, yakni kaum muhajirin. Ketika kaum muhajirin mendapatkan apa saja, kaum Ansar tidak ada yang iri, ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu.
terbersit pengen dapat seperti yang didapat orang muhajirin pun enggak. Bahkan mereka mengutamakan dengan harta mereka, dengan rumah mereka, dengan apa yang mereka miliki ini ditawarkan kepada kaum muhajirin. Bahkan yang punya 2 rumah, maka yang bagus dari 2 rumah itu ditawarkan kepada kaum muhajirin untuk ditempati. Bahkan yang punya 2 istri atau lebih, justru yang cantik dan menarik itu yang ditawarkan kepada kaum muhajirin. Meskipun kaum muhajirin ya tidak terus langsung menerima begitu saja, ya tidak, ya enggak istilahnya memanfaatkan keadaan, tidak. Bahkan ada yang ditawari harta yang banyak, menolak, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia minta ditunjukkan pasar saja. Enggak, jangan, tolong tunjukkan pasar saja. Di Madinah itu pasarnya di mana? Dia pun keliling pasar, bolak-balik, memperhatikan apa yang dibutuhkan di pasar, yang dia punya pengetahuan di mana bisa kulaan untuk dimasukkan pasar situ. Perhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang belum banyak di situ, apa yang mahal di situ, dan sebagainya. Sehingga itulah buahnya iman. Dan orang-orang setelah para sahabat yang baik, yakni para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga ahlu sunnah wal jamaah, setelah itu doanya pun supaya tidak ada ghil, tidak ada iri dengki di dalam hati terhadap sesama orang beriman. Karena menganggap orang beriman itu seperti satu jasad dengannya. Sehingga ketika orang beriman yang lain dapat nikmat apa, dia ikut senang. Alhamdulillah, orang beriman ada yang dapat kenikmatan seperti itu. Antum melihat rumah megah, oh alhamdulillah ternyata yang punya orang beriman. Antum punya apa, lihat orang naik mobil mewah, dilihat di dalamnya ada yang jilbaban misalnya begitu, alhamdulillah, berarti yang punya ini orang beriman, orang Islam. Tidak ada rasa iri, selalu ikut bersyukur ketika saudara seiman, saudara seagama ini yang mendapatkan kenikmatan. Seperti itu ketika orang selalu berdoa dengan doa ini, dan doanya telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, sehingga hatinya enggak ada keinginan membicarakan keburukannya para pendahulu umat atau kesalahannya apalagi para sahabat Nabi. Tidak mau membicarakan perselisihan yang pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Tidak mau membicarakan tentang kesalahan-kesalahan pendapat di kalangan para ulama, kecuali untuk dalam rangka untuk membela nama baiknya pada saat orang lain ada yang menjatuhkan nama baik ulama-ulama Ahlussunnah karena keliru dalam pendapat. Ya. Memang ulama ini telah keliru dalam pendapatnya dalam hal ini, tapi kekeliruan itu sangat manusiawi dan sangat logis, karena demikian alasannya kenapa kok sampai ada yang berpendapat seperti itu.
sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyusun kitab Raf'ul Malam an A'immatil Alam, itu membahas tentang alasan kenapa para ulama dulu ada perbedaan pendapat dan kenapa ada yang berpendapat ya yang agak nyeleneh begini atau begini. Itu dibahas dalam rangka untuk membela nama baik mereka, jangan sampai ada umat ini, umat akhir zaman, merendahkan apalagi mencela para ulama pendahulu umat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki, iri dengki terhadap orang-orang beriman. Tilka ba'du atharil iman bil ghaib wala tatakhallafu illa bidu'fil iman wa idza takhallafat amma fil mujtama' al khawfu. Wa intashara al bala'u wa takhallafat al fadilatu wa sadati radilatu a'adanallah min dzalik. Itulah sebagian pengaruhnya iman kepada hal-hal gaib atau berita-berita gaib dari Allah dan Rasul. Dan tidaklah buahnya keimanan kepada hal-hal gaib itu hilang atau ketinggalan atau hilang kecuali sebab kelemahan iman. Jadi kalau ada orang yang masih suka iri, itu pasti imannya kepada berita-berita gaib itu lemah. Pasti hatinya masih dihinggapi keraguan terhadap takdir, terhadap bahwa Allah itu menetapkan, membagi rizki, menetapkan jatah untuk setiap hamba itu karena kebaikan dia dan kasih sayang dia. Orang dijadikan miskin itu karena Allah sayang kepada orang itu. Yang dijadikan kaya juga karena sayang. Yang dikasih musibah banyak itu juga karena sayang. Yang dikasih nikmat banyak itu juga karena sayang. Belum tentu orang yang miskin itu kalau diberi kekayaan dia mampu menghadapi ujian kekayaan itu. Dan apabila pengaruh-pengaruhnya keimanan kepada berita-berita gaib karena lemahnya iman terhadap berita gaib itu hilang atau tertinggal atau luput, maka amma fil mujtama' al-khauf, rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan merata di masyarakat. Wa intasharul bala, dan bala atau musibah pun akan merata, menyebar. Wa takhallafatil fadilah, dan hilang pula keutamaan. Wa sadati radilah, sementara kehinaan itu yang mendominasi. A'adanallahu min dzalik, semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu atau keadaan seperti itu. Karena itu kalau ingin kehidupan ini baik dan kebahagiaan itu dominan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, maka menyebarkan berita-berita gaib dari Allah dan Rasul, terutama berkaitan dengan apa yang akan ada setelah kematian, apa yang akan ada di alam barzakh, atau mulai bagaimana proses kematian yang akan dialami oleh setiap roh atau setiap jiwa, dan apa yang akan dihadapi manusia di alam kubur, dan apa yang akan terjadi di hari kiamat, dan apa yang akan dihadapi manusia setelah hari berbangkit, bagaimana keadaan mahsyar,
apa yang akan ada di sana, bagaimana tentang surga dan neraka, dengan segala apa yang ada di sana yang Allah siapkan untuk penghuni-penghuninya. Ini semua layak untuk terus disebarkan dengan masif dan gencar hingga menjadi berita sehari-hari, informasi tentang berita-berita gaib itu, hingga diyakini tanpa diragukan. Ketika itu diyakini, maka akan mendorong kepada keikhlasan dalam amal, beramal ibadah untuk mencari akhirat bukan mencari dunia. Orang akan kuat dalam berpegang pada kebenaran. Orang akan menganggap sepele urusan dunia, ya. Orang akan hilang rasa iri dengki sesama mereka, dan insya Allah ketenangan dan kebahagiaan itu akan dominan pada kehidupan di dunia sebelum bahagia di akhiratnya nanti, ya. Karena itu zaman sekarang di mana menyebarkan sesuatu informasi itu lebih gampang, nggak harus datang ke rumah-rumah, nggak harus door to door, ya, min bab ila bab, nggak harus, ya. Itu ya penting bagi siapa aja yang punya HP untuk menyebarkan informasi tentang hari akhirat, karena minimnya iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah menjadi sumber masalah terbesar. Orang korupsi itu pasti tidak ingat dengan hari akhir, tidak ingat kepada Allah yang Maha Agung, atau tidak mengenal Allah dengan baik sehingga tidak takut kepadanya dan tidak mengenal surga neraka, tidak mengenal apa yang akan dihadapinya ketika hari berbangkit atau di alam barzahnya, kemudian di hari berbangkit di mahsyar bagaimana nasibnya para koruptor. Tidak tahu mungkin, karena tidak pernah dengar dari kecil. Sehingga kalau mayoritas kaum muslimin di negeri jumlah musliminnya terbesar di dunia, yakni Indonesia, keadaan keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu lemah karena ketidaktahuan, karena jarangnya informasi tentang itu mereka terima, ya. Dalam khutbah Jumat juga jarang disinggung tentang rincian apa yang akan dihadapi manusia. Berita-berita gaib itu menjadi berita langka. Maka ya tidak heran ketika ya, korupsinya itu luar biasa, kan begitu kan. Terus akhirnya perkataan cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal itu, padahal itu kebalik kan begitu. Itu dianggap benar kan itu. Padahal cari halal itu lebih mudah daripada yang haram. Karena jalan rizki yang halal itu jauh lebih banyak daripada jalan yang haram. Apa yang Allah halalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Coba kerjaan yang halal antum menghitung kesulitan. Tapi jalan yang haram bisa dihitung dengan jari. Ya, mencuri, korupsi, terus apa lagi? Menipu. Tidak banyak sebenarnya, tapi orang pikirannya malah cari yang haram dengan alasan yang halal itu sulit, lebih sulit. Ini salah, terbalik. Itu semua adalah pikiran orang yang kosong dari keimanan atau ada keraguan, penyakit keraguan dalam jiwanya terhadap berita gaib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akhirat dipikir nanti. Nanti loh kapan? Sudah tua pun mikirnya masih nanti.
alasannya belum tentu ada, ya, atau sama-sama nggak ngerti ada pondaknya, karena sama-sama belum membuktikan. Ini kan, ya, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara dalam mengejar keinginan nafsunya, keinginan dunianya. Sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini tentang pentingnya keimanan kepada hal gaib, dan orang-orang bertakwa ciri utamanya adalah beriman kepada berita-berita gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab yang agung ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yakni alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal gaib yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Mereka mengimani apa adanya tentang hal-hal yang belum disaksikan mata, belum didengar telinga, belum dibuktikan dengan panca indera, berupa nasibnya roh ketika keluar dari jasad, bagaimana rohnya orang beriman, bagaimana rohnya orang durhaka, dan apa nasibnya di alam kubur, dan apa yang nasibnya di hari berbangkit, bagaimana keadaan orang yang berjalan ke mahsyar. Ada yang dibuat tinggi setinggi 60 hasta para calon ahli surga, ada yang dibuat kecil sampai ada yang seukuran satu semut, sehingga berjalan 1 meter aja harus ratusan langkah. Semut itu berjalan 1 meter berapa langkah kira-kira? Ratusan, bahkan mungkin 1000 langkah, kan begitu kan. Orang-orang sombong akan dibuat sangat kecil, karena Allah kuasa banget mencipta seperti itu. Orang-orang pemakan riba akan dibuat kakinya kecil tapi itu perutnya besar, punya besar, sehingga terhuyung-huyung berjalannya, padahal harus berjalan dari kuburnya sampai ke mahsyar. Yang mahsyar itu di mana? Di wilayah Syam. Syam itu kalau kuburannya di sini, Syam itu dari sini berapa kilo? Yang jelas lebih dari 10.000 kilo ya, sekitar 12.000 kilo mungkin ya. Sini Syam, karena Makkah masih ke utara, Madinah masih ke utara, ya, sanalah Syam. Ya, di wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, dan ya sekitar situlah Syam. Kita nanti semuanya akan berjalan kaki, tanpa kendaraan, tanpa alas kaki ke sana. Dan orang yang korupsi itu berjalan dalam keadaan ada bendera yang bertuliskan korupsi fulan atau koruptor fulan. Itu bendera itu nancep di pantatnya. Coba jalan pantat kan goyang, ya kan? Itu ketancepan tiang bendera. Rasanya gimana? Kita ini loh, bagian yang gerak itu kalau telusupan kecil saja sakit, ya kan? Nah, ini telusupan tiang bendera. Di bagian yang dagingnya itu gerak terus ketika jalan. Wadar fulan. Terus juga akan membawa barang yang dikorupsi. Semakin banyak yang dikorupsi, semakin berat bebannya berjalan di sana.
membawa beban berat. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau negeri itu banyak koruptornya, itu berarti krisis iman. Ya, krisis iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pendidikannya harus ada perombakan tarbiyah, pendidikan, materi pendidikan. Jadi pendidikan mulai TK sampai perguruan tinggi saat ini yang kalau ternyata melahirkan koruptor, maka berarti materinya ini yang harus direvisi. Materi yang menanamkan keimanan dan ketakwaan. Baik. Ilahuna indakum soal. Sampai di sini antum punya pertanyaan? Tafadhol. Nah. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.